Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga atas berbagai macam nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan kewajiban. Salah satunya yang sudah kita lakukan yaitu sholat subuh secara berjamaah dan akan dilanjutkan dengan kajian. Shalawat sering salam dalam lupa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita setiap hari pada sholat subuh. 1-2 buah hadis sebagai pengetahuan kita dan menambah tentunya dalam hal keilmuan kita dalam ilmu agama. Dan pada hari ini kita akan masuk ke bab ke-9, sholat orang yang memiliki uzur. Orang yang memiliki uzur adalah orang-orang sakit, orang-orang mustafir, dan orang-orang takut yang tidak bisa mendirikan sholat sesuai dengan tata cara sholat yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak beruzur. Sungguh letak syariat telah memberikan keringanan kepada mereka sehingga mereka bisa sholat sesuai batas kemampuan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan di dalam surat At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha ma astata'tum." Maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Setiap kali ada kesulitan pasti ada kemudahan. Yang pertama, orang yang uzur dalam sholat yaitu orang sakit. Tata cara sholat orang sakit adalah yang kesehatan jasmaninya terganggu oleh penyakit, baik seluruh badannya yang sakit atau sebagiannya. Orang yang sakit berkewajiban melaksanakan sholat fardu dengan berdiri dengan cara apapun, sekalipun dengan gaya membungkuk bagi orang yang punggungnya sakit. Dia tidak bisa menegakkan punggungnya atau bersandar ke dinding ke tiang atau menggunakan tongkat. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu ma istata'tum." Bila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah apa yang kalian mampu lakukan darinya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bila tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Bila tidak mampu, maka dengan berbaring diri. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibrahim bin Husain, "Sholli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbi." Salatlah dengan berdiri, lalu bila kamu tidak mampu maka dengan duduk. Lalu bila kamu tidak mampu juga maka dengan berbaring diri. Diriwayatkan Al-Bukhari. Bila orang sakit tidak melakukan semua itu, maka dia boleh sholat sesuai dengan keadaannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah kita bacakan di surat At-Taghabun ayat 16, "Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian." Kewajiban sholat tidak gugur dari orang
sakit selama akalnya masih bekerja, hingga sekalipun dengan isyarat, karena dia mampu melakukan hal itu disertai dengan niat. Orang sakit yang sholat dengan duduk itu memberikan isyarat dalam ruku dan sujudnya dengan isyarat kepalanya, menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Lalu bila dia tidak mampu memberikan isyarat dengan kepalanya, maka dengan kedua matanya. Selanjutnya orang yang sholat musafir, sholat orang yang memiliki uzur. Yang kedua adalah sholat musafir, dan ia mencakupi beberapa pembahasan. Pembahasan pertama, qashar sholat 4 rakaat, dan ia mencakup beberapa bagian. Bagian pertama, hukum mengqashar sholat. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang disyariatkannya mengqashar sholat 4 rakaat bagi musafir. Dalilnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalawati in khiftum ay yahdiyakumul ladzina kafaru." Surat An-Nisa ayat 101. Dan apabila kalian berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqashar sholat kalian jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Mengqashar sholat boleh dilakukan dalam safar, dalam keadaan takut dan aman, berdasarkan jawaban Nabi Muhammad SAW saat ditanya tentang qashar, padahal orang-orang sudah dalam keadaan aman. Sadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum waqbalu shadaqatan. Qashar sholat dalam safar adalah sedekah dari Allah yang diberikan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Juga karena Nabi Muhammad SAW dan para khulafa sesudah beliau selalu melakukannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, "Sesungguhnya aku telah menyertai Rasulullah SAW dalam safar beliau, maka beliau tidak menambahkan atas 2 rakaat atau sholat qashar sampai Allah mewafatkannya. Dan aku telah menyertai Abu Bakar, maka dia juga tidak menambahkan atas 2 rakaat sampai Allah mewafatkannya." Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan hal yang sama dari Umar, dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar secara marfu', yang artinya sesungguhnya Allah menyukai bila keringanannya dilakukan sebagaimana dia tidak menyukai bila kemaksiatan kepadanya dilakukan. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, disahihkan Al-Albani dalam Irwa' Al-Ghalil. Adapun dari ijma', maka mengqashar sholat itu termasuk perkara-perkara yang diketahui dalam agama secara mendasar, dan umat Islam telah menyepakatinya. Maka berdasarkan hal ini, menjaga sunnah ini dan mengambil keringanan ini adalah lebih utama dan lebih baik daripada meninggalkannya. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa menyempurnakan sholat dalam safar hukumnya makruh. Hal ini disebabkan sangat konsistennya Nabi SAW dan para sahabat yang selalu menerapkan sunnah ini, dan bahwa hal ini adalah petunjuk Nabi SAW yang selalu dan senantiasa beliau laksanakan. Untuk bagian kedua, sholat yang boleh diqashar. Sholat yang boleh diqashar adalah sholat 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat subuh dan maghrib tidak boleh diqashar menurut kesepakatan para ulama. Ini berdasarkan kepada perbuatan Nabi SAW dan para sahabat beliau sesudah beliau, dan berdasarkan ucapan Ibnu Abbas yang artinya Allah tidak mewajibkan, Allah telah mewajibkan sholat melalui lisan Nabi kalian SAW 4 rakaat saat tinggal atau al-mukim, dan 2 rakaat saat safar. Ini menunjukkan bahwa sholat yang 4 rakaat adalah yang dimaksudkan untuk yang diqashar. Kemudian bagian ketiga, batasan safar yang di dalamnya sholat
boleh dikosor dan jenisnya. Batasan safar yang di dalam sholatnya boleh dikosor adalah kurang lebih 16 parsah, yaitu 40, atau jarak pengiriman surat ke kantor pos pada zaman dahulu sama dengan 48 mil atau kurang lebih 80 km, yaitu 2 hari perjalanan normal di waktu yang normal dengan barang bawaan berat dan langkah kaki yang berat. Nabi SAW menamakan perjalanan 1 hari 1 malam dengan safar. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar mengkosor sholat dan berbuka puasa dalam perjalanan taburuh, yaitu 16 parsah. Adapun jenis safar, maka ia adalah pertama safar mubah, seperti safar untuk berniaga dan rekreasi. Yang kedua, safar wajib seperti safar haji dan jihad. Ketiga, safar sunnah yang dianjurkan seperti safar untuk mengunjungi kerabat, safar untuk yang kedua kalinya di dalam haji. Berdasarkan penjelasan ini, maka tidak boleh mengkosor sholat dalam safar yang haram menurut pendapat mayoritas ulama. Di bagian yang keempat, apakah orang berniat tinggal itu boleh mengkosor? Barang siapa berniat tinggal, maka perkaranya perlu dirinci. Bila dia berniat tinggal secara mutlak, maka dia tidak boleh mengkosor, karena dalam kondisi ini tidak ada sebab yang membolehkannya untuk mengkosor. Demikian halnya dengan orang yang berniat tinggal lebih dari 4 hari atau tinggal untuk sebuah hajat, sementara dia mengira bahwa ia tidak akan selesai kecuali setelah 4 hari. Karena Nabi SAW tinggal di Mekah, lalu di sana beliau sholat 21 waktu sholat dengan mengkosornya. Hal itu karena Nabi SAW tiba di waktu subuh hari keempat Dzulhijjah, lalu beliau tinggal sampai hari Tarwiyah, lalu beliau sholat subuh kemudian meninggalkan Mekah. Maka barang siapa tinggal selama 4 hari atau kurang seperti tinggalnya Nabi SAW di Mekah, maka dia boleh mengkosor. Dan barang siapa tinggal lebih lama, maka dia menyempurnakan. Hal ini disebutkan oleh Imam Ahmad, yang artinya kami tinggal di Mekah selama 10 hari dengan mengkosor sholat. Maka ucapan Anas ini adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan, karena dia menghitung keluarnya Nabi SAW ke Mina, Arafah dan sesudahnya dengan memasukkannya ke dalam 10 hari musafir, tetap mengkosor, tidak dia tinggal karena sebuah hajat, tanpa berniat untuk tinggal menetap lebih dari 4 hari. Sementara dia tidak mengetahui kapan hajatnya selesai, atau dia ditahan secara zalim atau tertahan oleh hujan sekalipun sampai bertahun-tahun. Ibnu Al-Muzir berkata, para ulama berijma atau sepakat bahwa orang musafir boleh mengkosor selama tidak berniat tinggal. Alhamdulillah, ini kita bahas tentang, nanti kita akan lanjutkan lagi sedikit lagi mungkin besok, tentang sholat musafir. Hari ini ada beberapa bagian yang tercakup batasan-batasan terkait dengan sholat musafir. Alhamdulillah kita sudah bacakan ayat suci Al-Quran, hadis yang dimana membahas tentang bab ke-9, yaitu sholat orang yang memiliki uzur. Yang pertama adalah orang sakit. Ini orang sakit ini terhalang dia melakukan sholat secara sempurna dalam proses ini sesuai dengan ketentuan, namun tetap masih diberikan keringanan untuk melaksanakan gerakan sholatnya. Dan ini di dalam firman Allah di dalam surat At-Taghabun ayat 16, maka bertakwalah kepada kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Jadi bertakwalah di sini ketika kita melaksanakan salah satu ibadah sholat, dan tentunya Allah memberikan keringanan dengan tata cara sholat orang sakit. Apabila dia tidak mampu berdiri, dia bisa duduk. Apabila dia duduk, dia bisa juga dia bisa berbaring sendiri. Dan ini tentunya kita masih diberikan kesempatan atau melakukan sholat. Bahkan sampai dikatakan di sini kewajiban sholat tidak gugur dari orang sakit
selama akalnya masih bekerja atau dikatakan di sini masih waras ya. Jadi walaupun sakit dia masih ingat, dia masih tahu, masih katakanlah dia tidak lupa ingatan. Nah ini walaupun dalam keadaan sakit, alangkah baiknya kita lakukan sholat dalam keadaan apapun, karena kewajiban sholat tidak gugur. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dan terus istiqomah, karena sholat itu memang merupakan suatu kewajiban. Yang selanjutnya yaitu sholat orang yang musafir. Nah ini tadi sudah kita bahas, karena ternyata di dalam sholat musafir ini dibagi dalam beberapa bagian yang tadi sudah kita bacakan. Bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dimana ini masih ada lagi bagian yang selanjutnya. Nanti akan kita lanjutkan besok. Di sini dijelaskan untuk bagian pertama, hukum mengkosor sholat. Jadi hukum mengkosor sholat ini apabila kita dalam bepergian di muka bumi, dan ini ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan di dalam melaksanakan mengkosor sholat. Ini tadi sudah kita sampaikan, dibahas juga. Tentunya memang perlu kajian lebih dalam, karena di sini bukunya sebatas hanya garis-garis besarnya saja, tapi setidaknya kita bisa tahu apa yang menjadi ketentuan di dalam melakukan sholat kosor. Yang paling utama adalah yang kita ketahui adalah musafir atau perjalanan. Dan di sini dibahas hukum kosor sholat itu. Yang dikosor itu hanya sholat yang berjumlah 4 rakaat. Jadi itu yang menjadi sholat yang bisa dikosor. Bahkan sebagian ulama menyatakan menyempurnakan sholat dalam safar hukumnya makruh sebenarnya. Hal ini disebabkan sangat konsistennya Nabi SAW dan para sahabat yang selalu menerapkan sunnah ini. Jadi sesungguhnya Allah menyukai bila keringanannya dilakukan sebagaimana dia tidak menyukai bila kemaksiatan kepadanya dilakukan. Kemudian selanjutnya sholat yang boleh dikosor tadi sudah kita singgung, yaitu sholat yang berjumlah 4 rakaat. Kemudian yang ketiga, di bagian ketiga batasan safar yang di dalamnya sholat yang boleh dikosor dan bisa. Di sini ketentuannya dia kurang lebih 80 km. Tapi di sini ada penjelasan, yaitu 2 hari perjalanan normal, 2 waktu yang normal berjalan dengan barang bawaan berat dan langkah kaki yang berat, bahkan sampai perjalanan 1 hari 1 malam gitu. Dan di sini ada jenis-jenis safar, ada 3. Jadi safar mubah, safar wajib, dan safar sunnah. Safar mubah itu safar yang untuk berniaga, pergi jauh, misalkan mungkin berniaga berjualan berdagang dari satu daerah ke daerah lain, atau kita menuju perjalanan rekreasi, misalkan dari Jakarta ke 80 km itu, dari Jakarta ke Malang. Jakarta Malang ya, Jakarta Malang. Di Bandung lah. Ya udah Bandung, tapi sekarang kita pun udah kurang lebih 2-3 jam. Ya memang ini sesuai dengan ketentuan, kita masih banyak perlu dikaji lebih dalam yang lebih ahlinya. Tapi di sini dijelaskan safar mubah, yaitu safar yang untuk berniaga dan rekreasi, itu mubah safarnya. Yang kedua safar wajib. Ya safar wajib ini yang safar haji dan jihad. Selanjutnya yang safar sunnah, yang dianjurkan seperti safar untuk mengunjungi kerabat, safar untuk yang kedua kalinya di dalam pelaksanaan haji, itu merupakan safar sunnah. Kemudian yang bagian keempat, apakah orang yang berniat tinggal itu boleh kosor? Ini tadi sudah dijelaskan. Bahkan ada suatu riwayat ketika Nabi melaksanakan haji, di mana beliau sebenarnya selama 4 hari berada di Mekah itu, karena ada sesuatu hajat. Jadi bukannya memang dia tinggal di sana, gitu, karena ada suatu hajat. Bahkan salah satu sahabat itu Anas radhiyallahu berkata, kami tinggal di Mekah selama 10 hari, bahkan 10 hari bukan 4 hari, gitu.
Karena dari hitungan menurut Anas itu menghitung keluarnya Nabi SAW ke Mina, Arafah dan sesudahnya. Makanya dimasukkan ke dalam 10 hari. Musafir tetap mengqashar bila dia tinggal karena sebuah hajat tanpa berniat untuk tinggal menetap lebih dari 4 hari. Dan ini alhamdulillah ini pengetahuan kita di dalam kehidupan kita tentunya di dalam melaksanakan ibadah. Dan alhamdulillah terus kita akan sampaikan satu dua hadis, beberapa ayat suci Al-Quran yang terkait dengan tata cara atau apapun yang berkaitan dengan ibadah kita. Ini terus kita lakukan sebagai upaya kita untuk lebih menambah pengetahuannya. Tentunya bagi saya pribadi, juga kepada para jamaah sekalian yang hadir dan yang mendengarkan di rumah, mudah-mudahan kita selalu istiqomah terus menyampaikan agar kita selalu tahu apa yang kita lakukan ini sesuai dengan ketentuan baginda Rasulullah SAW. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.